Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang retaining wall terkait dengan geoteknik kelautan 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wery Yuliani Azhar dengan NIM 121300049 dari Program Studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Dan perkenalkan nama saya Hamdan Wijaya Syaputra, NIM 121300043 dari Program Studi Teknik Kelautan. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang geoteknik. Geoteknik. Nah, apa sih geoteknik? Jadi geoteknik itu tuh merupakan ilmu rekayasa yang fokus pada studi dan pemahaman sifat-sifat mekanik dan perilaku tanah serta batuan yang menjadi dasar untuk mendukung konstruksi berbagai struktur. Nah, geoteknik melibatkan serangkaian kegiatan termasuk survei tanah, uji laboratorium, dan pemodelan numerik untuk memahami cara tanah akan berperilaku di bawah pengaruh beban konstruksi atau faktor-faktor lingkungan lainnya. Nah, tujuan utama dari studi geoteknik ini apa sih? Ya? Jadi tujuannya itu untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kinerja jangka panjang dari struktur tersebut. Nah, setelah itu, keterkaitan langsung antara geoteknik dan konstruksi terlihat dalam penentuan kapasitas dukungan tanah untuk fondasi struktur, memastikan keamanan dan keselamatan, serta mengidentifikasi risiko potensial yang memerlukan solusi rekayasa yang tepat. Nah, selain itu, studi geoteknik memberikan pandangan mendalam terhadap pengaruh sifat-sifat tanah terhadap perilaku struktur bangunan, menjadikannya elemen kunci dalam proses perancangan. Nah, dalam era perubahan iklim, pemahaman dampak lingkungan pada kondisi tanah melalui pendekatan geoteknik menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan struktur di masa depan. Dinding penahan tanah atau yang biasa disebut retaining wall. Jadi apa sih retaining wall itu? Nah, retaining wall adalah konstruksi bangunan berupa dinding yang digunakan untuk menstabilkan tanah miring agar tidak bergeser atau longsor. Nah, struktur dari dinding ini dibentuk dengan solid agar tanah dapat ditahan dengan optimal. Tanah yang ditahan ini biasanya memiliki pergerakan alami yang sukar dibendung. Sederhananya, retaining wall. Nah, retaining wall adalah dinding penahan yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor. Nah, ini jenis-jenis dinding penahan tanah. Yang satu bronjong, kedua talut, yang ketiga turap. Nah, bronjong. Jadi seperti ini bentuk bangunan bronjong. Bronjong itu adalah salah satu material dalam konstruksi yang umumnya ditemukan pada sejumlah pekerjaan sungai dan lereng. Nah, namun apa sih sebenarnya bronjong ini dan apa kegunaannya dalam pekerjaan konstruksi? Nah, bronjong adalah anyaman kawat baja yang berbentuk balok atau kubus dan berisi sejumlah agregat batuan di dalamnya. Umumnya,
bronjong ini digunakan sebagai penahan tanah di area lereng, tebing, dan juga tepi sungai. Anyaman kawat baja ini sendiri umumnya berbentuk seperti segi enam dan terikat sama kuat. Dikarenakan proses pengikatannya yang menggunakan mesin, selain itu kawat baja di bronjong juga telah dilapisi dengan galvanis, sehingga memiliki ketahanan terhadap korosi. Pada pekerjaan proyek atau konstruksi, kawat bronjong biasanya disimpan dalam bentuk lipatan-lipatan seperti lembaran. Kawat bronjong tersebut akan dirakit menjadi bentuk balok atau kubus ketika akan dipasang. Nah, apa aja sih kelebihan dari bronjong sendiri ini? Nah, yang ke satu ini adalah bobotnya ringan dan mudah dibawa. Yang kedua, fleksibel, terus tuh bisa mengikuti pergerakan tanah di bawahnya tanpa merusak konstruksi. Yang ketiga, permeabel, air dapat ditembus sehingga mengurangi tekanan tanah akibat air yang mengalir melalui sela-sela batuan. Yang keempat, dapat dipasang pada lingkungan beragam, tempat kering ataupun basah. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, itu ada ramah lingkungan. Nah, yang ketujuh ini ada metode konstruksi sederhana dapat dikerjakan tanpa mesin berteknologi tinggi. Yang ke-8, dapat diproduksi dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kekurangan bronjong sendiri ini tuh ada, kawan-kawan. Jadi kekurangannya itu tuh yang pertama, bahan dari kawat berlapis galvanis umumnya tidak tahan terhadap kondisi air dengan kadar garam tinggi atau kadar asam yang tinggi. Yang kedua, konstruksi gabion ini memerlukan lahan yang lebar karena ukurannya yang sangat besar. Makanya itu kayak dibangunnya di pinggir sungai atau di mana gitu yang tempat tinggi dan tempatnya luas juga. Nah, yang kedua ada talut. Talut ini apa sih, ada yang tahu nggak talut ini apa? Jadi talut ini tuh atau dinding penahan tanah, salah satu konstruksi yang mungkin sudah tidak asing bagi orang-orang Indonesia, khususnya mereka yang tinggal dekat dengan sumber air. Secara simpel, talut adalah dinding penahan tanah yang terbuat dari beton atau batu kali yang diperkuat campuran semen pasir dan air. Nah, talut atau dinding penahan tanah ini berfungsi untuk menahan daya tekanan dari air, tanah, dan hal lain di sekitarnya, sehingga dapat memperbesar tingkat kestabilan tanah. Karena fungsinya ini, talut penahan tanah umumnya dibangun di daerah yang kondisinya tanahnya masih labil. Talut ini juga tuh memiliki fungsi yang vital dan beragam. Hal ini membuat talut memiliki berbagai jenis. Secara umum, tiap jenis talut akan memiliki fungsi yang utamanya yaitu menahan tanah hingga meredam bahayanya longsor. Yang menjadi pembeda dari tiap jenis talut atau dinding penahan tanah adalah bahan konstruksinya. Penahan tanah ini terbuat dari berbagai bahan, seperti beton, kayu, batu kali, dan lain-lain. Nah, ini ada tipe-tipe talut. Untuk tipe-tipe talut ini, yang pertama ada penahan gravitasi. Penahan gravitasi ini tuh, apa yang dimaksud penahan gravitasi ini tuh, dinding penahan tanah ini mengandalkan
berat dalam proses kerjanya untuk mencapai keseimbangan dan kestabilan tanah, terutama untuk menjaga tekanan lateral pada tanah padat. Bahan talut ini biasanya terbuat dari beton bertulang dengan kualitas terbaik. Kemudian yang kedua, penahan cantilever. Nah, ada dinding tanah penahan tanah kaliver yang juga terbuat dari dinding beton yang bertulang dengan berbentuk seperti huruf T. Nah, fungsinya adalah untuk menahan gaya kerja pada cantilevernya. Prinsip prinsip kerjanya adalah dengan gaya jepit dasar yang terletak pada bagian dasar struktur. Sementara itu, strukturnya terdiri dari dinding vertikal, tumit, tapak, dan ujung kaki tapak atau hoe. Yang ketiga ini ada seat pile. Seat pile ini tuh seperti material yang digunakan pada bangunan dinding menahan tanah seperti beton baja. Penggunanya itu dapat dilakukan pada konstruksi gedung-gedung yang tinggi karena keunggulannya yang lebih murah dan tahan terhadap lingkungan yang ekstrim. Yang keempat adalah gabion. Bentuk gabion ditapang dengan penahan bronjong dalam arah vertikal dengan step tertentu yang mirip teras sering. Blok menopang ini kemudian akan ditahan dengan kawat logam yang dianyam dan diisi agregat berupa batu kali. Yang kelima, blok beton. Nah, mirip seperti gabion, jenis talut ini menggunakan kumpulan blok beton yang padat ketimbang batu kali. Blok beton ini kemudian disusun secara vertikal dengan sistem pengunci antar blok. Akan tetapi, pembuatan blok beton harus dilakukan vertikal karena dengan standar yang tinggi untuk mendapatkan talut yang kualitasnya terbaik. Keenam, ada kontigus. Kontigus itu merupakan penahan yang terdiri dari board pile yang sifatnya sementara. Keunggulannya adalah lebih kedap air, sehingga sangat cocok digunakan untuk proses pembuatan fondasi. Yang ketujuh, ada revetment dan dinding kisi. Nah, jenis revetment dan dinding kisi ini, jenis revetment pada dasarnya merupakan penahan sederhana untuk melindungi gerusan air, baik itu pada area di dekat sungai maupun pantai. Jadi biasanya konstruksi terbuat dari beton, kayu maupun bebatuan. Khusus ini dinding kisi terbuat dari bahan potongan beton precast. Namun bisa juga dinding kisi akan ditopang oleh angkur dan ditanam di dalam tanah hingga tercapai kestabilan tanah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, talut berguna untuk memperbesar kestabilan tanah di area yang tanahnya masih labil. Kebanyakan area ini berada di lereng atau yang dekat dengan sumber atau aliran air. Dinding ini dibangun dengan berbagai bahan, seperti bacangan batu, kayu, beton, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi dari talut ini sendiri. Nah, yang pertama ada sebagai penahan gaya tekan dalam mencegah keruntuhan lateral pada tanah seperti pada kondisi longsor. Yang kedua, selain menahan gaya lateral tanah, talut juga berfungsi sebagai penahan lateral air dan bisa membuat bangunan tidak stabil lagi. Dalam hal ini, talut juga bisa mencegah terjadinya erosi. Sebagai pencegah terhadap rembesan air pada air muka tanah agar bangunan tetap kokoh dan tidak lembab, yang mana bisa menyebabkan penurunan kualitas ketahanannya. Kemudian ada kegunaan talut. Nah, yang pertama, sebagai penahan pada saat pembangunan jalan raya,
maupun rel kereta api dalam mendapatkan elevasi. Yang kedua, sebagai pembatas di pinggiran kanal yang memerlukan dinding penahan agar tidak mudah jebol. Yang ketiga, penahan banjir pada sungai. Tujuannya adalah agar tidak masuk area konstruksi yang sedang dikerjakan. Sebagai tumpuan jembatan dan penahan bangunan dinding untuk menjaga stabilitas tanah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian turap. Turap adalah struktur penahan tanah yang digunakan untuk mendukung atau menahan tekanan lateral dari tanah atau air. Berfungsi untuk mencegah tanah longsor atau pergerakan tanah yang terjadi pada lereng atau dinding. Turap sendiri dalam konstruksi sipil dipergunakan untuk proyek seperti fondasi bangunan, terowongan, jembatan, dan pekerjaan konstruksi lainnya, di mana tanah perlu ditahan untuk memastikan stabilitas struktur. Turap terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, baja, beton bertulang, atau material komposit. Desain turap itu bervariasi. Desain turap seperti turap gravitasi, turap penahan tanah bertulang, atau turap penahan tanah beton pencetak. Turap biasanya ditempatkan secara vertikal di sepanjang tepi konstruksi atau pekerjaan tanah dan dapat berbentuk lembaran atau sheet pile, balok, atau tiang. Turap membantu menciptakan kondisi yang aman dan stabil untuk berbagai jenis konstruksi, melindungi tanah dari erosi atau pergerakan yang dapat merusak struktur di sekitarnya. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ada beberapa kelebihan dari turap itu sendiri. Yang pertama, pencegah tanah longsor. Kenapa turap dikatakan pencegah tanah longsor? Karena turap berperan sebagai penghalang efektif untuk mencegah tanah longsor atau pergerakan tanah yang dapat merusak struktur di sekitarnya. Hal ini juga membantu menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko kerugian akibat tanah runtuh. Jadi bisa dikatakan ketika turap ini ada, dapat mencegah adanya tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan stabilitas struktural. Kenapa turap juga dikatakan dapat meningkatkan stabilitas struktural? Dengan kata lain itu dapat menahan tekanan lateral dari tanah atau air. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, turap itu dapat menahan tekanan lateral dari tanah atau air. Turap meningkatkan kestabilitasan struktural pada beberapa proyek konstruksi, termasuk fondasi bangunan, terowongan, dan jembatan. Dapat dikatakan bahwa turap ini meningkatkan stabilitas struktural. Yang ketiga, kelebihannya yaitu pemeliharaan keberlanjutan konstruksi. Artinya, penggunaan turap juga dapat mendukung konstruksi di area yang memiliki kondisi tanah yang tidak stabil atau lerengnya yang curam. Dengan kata lain, ini juga dapat memungkinkan untuk pembangunan di lokasi yang mungkin sulit atau mungkin dilakukan tanpa dukungan struktur penahan tanah. Itu juga bagian dari kelebihan turap. Selanjutnya yaitu penggunaan yang luas dan fleksibel. Maksudnya di sini turap dapat dibuat dari berbagai bahan seperti baja, beton, atau kayu dan dapat diadaptasi untuk berbagai kondisi dan kebutuhan konstruksi. Fleksibilitas ini membuat turap dapat digunakan dalam berbagai konteks konstruksi.
Selanjutnya yaitu instalasi atau instalasi yang relatif cepat. Maksudnya itu di sini proses instalasi turap itu dapat relatif cepat dibandingkan dengan beberapa metode penahan tanah. Di antara beberapa metode penahan tanah, turap ini instalasinya relatif cepat, yang membuatnya cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan solusi efisien dan cepat. Selanjutnya yaitu ketahanan terhadap korosi atau tergantung material. Di sini dapat dikatakan kalau turap itu tahan terhadap korosi. Tahan terhadap korosi itu tergantung pada material yang digunakan, contohnya seperti kayu atau mungkin baja yang tahan dari korosi. Itu dapat dikatakan bahwa turap itu tahan dari korosi. Yang selanjutnya dapat dibongkar dan dipindahkan. Dapat dikatakan bahwa beberapa jenis turap itu seperti sheet pile atau mungkin beberapa macam jenis lainnya itu dapat dibongkar dan dipindahkan serta dapat digunakan kembali ke proyek konstruksi lainnya. Ini pun dapat memberikan solusi ekonomis dan berkelanjutan terhadap proyek kita. Selanjutnya yaitu ketahanan terhadap beban dinamis. Turap dapat dirancang untuk menahan beban dinamis seperti getaran atau gempa bumi, memberikan perlindungan tambahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Mungkin sekian dari kelebihan turap. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tentang setelah kelebihan turap, kita masuk ke kekurangan turap. Yang pertama, itu dari segi biaya. Kenapa biaya termasuk ke dalam kekurangan dari turap itu sendiri? Karena proses instalasi dan material turap itu mahal, harganya sangat mahal, dan terutama untuk proyek-proyek besar atau di lokasi dengan kondisi tanah yang rumit, ini dapat menjadi faktor pembatas dalam anggaran biaya proyek. Yang kedua itu ada dampak lingkungan, di mana dampak lingkungan atau produksi, transportasi, dan penggunaan material turap dapat memiliki dampak lingkungan, terutama jika materialnya sulit didaur ulang atau memerlukan sumber daya yang signifikan. Setelah itu ada batasan panjang turap. Panjang turap terbatas oleh kemampuan penanganan dan transportasi. Pada proyek dengan panjang penahan tanah yang sangat besar, mungkin diperlukan struktur penahan tanah tambahan atau solusi lainnya. Di sini juga dapat dikatakan bahwa turap ini keterbatasan terhadap panjang. Yang keempat itu keterbatasan kedalaman. Kedalaman turap juga memiliki batasan tergantung pada kondisi geoteknik tanah di lokasi tersebut. Dalam beberapa kasus, struktur penahan tambahan mungkin diperlukan untuk mencapai kedalaman yang diperlukan. Yang kelima itu korosi pada turap baja. Kenapa dikatakan korosi hanya pada turap baja? Sebelumnya kita bahas di bagian kelebihan, yaitu turap memiliki kelebihan tahan korosi, di mana itu hanya berdasarkan material tertentu saja. Sedangkan di kekurangan juga terdapat bahwa turap
dapat korosi. Itu tergantung material baja yang dipilih. Turap baja rentan terhadap korosi, terutama jika digunakan di lingkungan yang korosif. Terutama kalau turap itu dibangun di lingkungan yang sangat korosif, dan turap yang bahan material yang kita gunakan di situ juga baja yang tidak tahan terhadap korosi. Seperti air laut, perlindungan tambahan atau pemilihan material yang tahan korosi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang seperti ini. Kesulitan dalam pemeliharaan. Kenapa dikatakan sulit untuk memelihara? Pemeliharaan turap bisa menjadi tugas yang sulit, terutama jika ada masalah korosi, kerusakan, atau perubahan kondisi lingkungan. Perawatan yang kurang dapat mengurangi umur pakai dan kinerja turap. Pembatasan pada desain arsitektur. Pemeliharaan dan penempatan turap dapat membatasi desain arsitektur, terutama di area perkotaan, di mana estetika dan fungsi bangunan memegang peran penting. Risiko keausan dan kelemahan struktural. Dengan seiringnya waktu, turap dapat mengalami keausan dan kelemahan struktural, terutama jika terkena beban yang melebihi kapasitas desainnya, atau jika terjadi perubahan kondisi tanah di sekitarnya. Selanjutnya yaitu risiko keterbatasan dalam memanfaatkan ruang. Kenapa dikatakan turap memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan ruang? Karena pemasangan turap dapat membatasi penggunaan ruang di sekitarnya dan memerlukan perhatian khusus untuk mengelola pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Mungkin yang terakhir yaitu batasan kapasitas beban lateral. Kapasitas beban lateral memiliki batasan, dan pada kondisi tanah tertentu, turap mungkin tidak dapat memberikan penahan yang cukup terhadap tekanan lateral yang tinggi. Mungkin ada kapasitas tekanan lateral yang dibutuhkan oleh turap itu sendiri seperti bangunan lainnya, dan menurut saya sih itu bukan bagian dari kekurangan, itu hanya batasan yang dimiliki oleh turap saja. Untuk kekurangan ini mungkin bisa menjadi perbandingan untuk teman-teman mengenai turap itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke sheet piles. Sheet piles, apa itu sheet piles? Sheet piles itu juga bagian dari turap. Sheet piles adalah elemen konstruksi yang digunakan sebagai turap atau dinding penahan tanah yang seperti kita bahas di awal tadi. Sheet piles memiliki bentuk lembaran atau papan yang dipasang secara vertikal di dalam tanah atau di dasar air untuk menahan tekanan lateral dari tanah atau air. Pada umumnya, sheet piles terbuat dari baja dan mereka dapat memiliki profil tertentu seperti bentuk U dan Z untuk memberikan kekuatan struktural yang optimal. Mungkin gambarnya dapat dilihat seperti gambar di samping. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada beberapa karakteristik dari sheet piles itu sendiri atau yang disebut dengan turap, juga bagian dari retaining wall atau dinding penahan tanah. Yang pertama itu materialnya. Umumnya material sheet piles itu terbuat dari baja karena kekuatannya yang tinggi dan ketahanannya juga terhadap korosi. Sheet piles dari baja itu biasanya ada galvanis atau baja tahan korosi, sering digunakan untuk lingkungan yang agresif. Berikutnya yaitu profil. Profil ini memiliki profil sheet piles itu sendiri memiliki profil berbagai bentuk seperti U dan atau Z yang sudah dijelaskan di awal tadi, dirancang untuk kekuatan dan stabilitas yang maksimal saat menahan tekanan lateral dari tanah ataupun air. Yang selanjutnya yaitu panjang. Panjang sheet piles itu bervariasi tergantung kedalaman yang diperlukan. Sheet piles dapat disusun sangat panjang. Sheet piles dapat disusun sangat panjang
dengan metode pemasangannya, yaitu metode dengan panjang. Pemasangan sheet pels itu dapat ditanam atau ditancapkan ke dalam tanah menggunakan berbagai metode seperti yang dijelaskan tadi. Metodenya pemanjangan atau dipasang panjangnya itu melebihi kapasitasnya, itu dapat dilakukan. Selanjutnya itu aplikasi umum digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Dapat dikatakan bahwa aplikasi umum pada sheet pels ini dapat digunakan berfungsi di berbagai proyek konstruksi seperti konstruksi bangunan bawah laut, pelabuhan, dermaga, bendungan, konstruksi terowongan, dan pekerjaan pengerukan lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama. Fungsi utama dari sheet pels yaitu berfungsi sebagai dinding penahan untuk mencegah tanah longsor, menyediakan penahan lateral pada lereng. Penggunaan berulang. Beberapa jenis sheet pels dapat digunakan kembali setelah dilepas dari satu lokasi proyek dipasang kembali di lokasi lain. Itu juga sudah dibahas pada bagian kelebihan dari turap sendiri. Penggunaannya dapat berulang. Sebelum membuat atau menginstal sheet pels, beberapa langkah persiapan dan pertimbangan harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang pertama yaitu studi geoteknik. Kenapa kita harus melakukan studi geoteknik? Yaitu untuk memahami karakteristik tanah di lokasi proyek dan untuk mendapatkan informasi yang menentukan tipe sheet pels yang sesuai dan untuk merencanakan metode pemasangan instalasi yang efektif. Yang kedua yaitu perancangan desain struktur. Kenapa kita perlu merencanakan desain? Mengembangkan desain struktur secara rinci, termasuk pemilihan tipe, profil, dan panjang sheet piles. Perencanaan ini harus mempertimbangkan beban-beban lingkungan dan struktural yang diperkirakan akan diterima oleh sheet piles. Yang ketiga yaitu pemilihan material. Untuk menentukan material sheet piles yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan, baja yang tahan korosi atau baja galvanis seringkali menjadi pilihan untuk meningkatkan ketahanan terhadap faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pengkajian hidrografi dan kondisi laut. Kenapa ada pengkajian kondisi hidrografi dan kondisi laut? Ini jika sheet pels akan dipasang di lokasi laut. Jika proyek berada di dekat perairan, memahami kondisi hidrografi seperti kedalaman air, pasang surut, dan air laut sangat penting. Hal ini mempengaruhi perencanaan instalasi sheet pels. Yang kelima yaitu izin dan perizinan. Untuk memastikan bahwa semua izin dan perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari otoritas setempat. Ini mencakup dari lingkungan, izin konstruksi, atau persetujuan dari badan pengelola perairan tergantung pada lokasi proyek yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu pemeliharaan lingkungan. Mengembangkan strategi pemeliharaan lingkungan untuk mengelola dampak konstruksi terhadap ekosistem sekitar. Ini juga melibatkan perlindungan terhadap tanaman, hewan, dan menjaga kualitas air. Yang ketujuh yaitu perhitungan beban dan penahanan tanah. Melakukan perhitungan beban dan analisis tanah untuk memahami seberapa besar tekanan lateral yang akan dihadapi sheet pels dan apakah konfigurasi sheet pels yang dipilih cukup untuk menanggulangi beban tersebut, seperti yang sudah dibahas pada kekurangan tadi. Di situ ada bebannya itu terbatas. Itu tergantung dari kita menentukan sebelum kita membangun sheet pels itu sendiri. Yang kedelapan yaitu kondisi keamanan dan keselamatan. Merencanakan langkah-langkah keamanan dan keselamatan selama instalasi sheet pels ini mencakup perlindungan pekerja, peralatan keselamatan, dan prosedur
darurat. Yang kesembilan yaitu pemilihan metode pemasangan, juga sudah dibahas pada karakteristiknya tadi. Menentukan metode memasang sheet piles yang sesuai dengan kondisi tanah, ruang, dan kebutuhan proyek. Metode pemasangan dapat melibatkan menancapkan, menyuntikkan, atau menggunakan metode lain sesuai kebutuhan. Yang terakhir, pemantauan dan pengawasan. Kenapa pada pemasangan ini kita perlu pemantauan dan pengawasan? Karena mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan selama dan setelah instalasi sheet piles. Ini membutuhkan dalam mendeteksi perubahan kondisi atau masalah potensial yang dapat mempengaruhi kinerja sheet piles itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke studi geoteknik. Dijelaskan pada proses sebelumnya bahwa studi geoteknik sangat penting dalam proses pembentukan sheet piles. Karena studi geoteknik adalah suatu analisis dan evaluasi mengenai sifat-sifat fisik dan mekanik dari tanah serta pengaruhnya terhadap struktur teknik yang akan dibangun di atasnya. Studi geoteknik dilakukan untuk memahami karakteristik tanah di lokasi proyek konstruksi. Beberapa hal yang termasuk dalam studi geoteknik meliputi yaitu penentuan tipe tanah. Penentuan tipe tanah itu mengidentifikasi jenis-jenis tanah yang ada di lokasi proyek. Jenis tanah ini dapat bervariasi, mulai dari tanah liat, pasir, kerikil, tanah lempung, hingga batuan. Yang kedua yaitu kondisi air tanah. Kondisi air tanah ini menentukan tingkat air tanah dan kondisi air tanah di lokasi. Kedalaman air tanah dapat mempengaruhi stabilitas tanah dan konstruksi fondasi yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu analisis daya dukung tanah. Analisis daya dukung tanah itu mencakup penilaian daya dukung tanah untuk mendukung perencanaan fondasi. Ini melibatkan perhitungan beban dan kapasitas dukungan tanah di lokasi. Yang keempat, analisis kekuatan tanah. Untuk menentukan parameter kekuatan tanah, seperti kekuatan geser tanah, sudut geser dalam tanah, dan kekuatan tekan tanah. Informasi ini digunakan dalam perhitungan stabilitas lereng dan desain struktur penahan tanah. Yang keenam yaitu analisis permeabilitas tanah. Analisis permeabilitas tanah ini mencakup penilaian permeabilitas tanah atau kemampuan tanah untuk melewatkan air. Informasi ini sangat diperlukan untuk merencanakan drainase yang efektif dan menghindari masalah terkait air. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan pencemaran beban. Melakukan pemeriksaan pencemaran tanah di lokasi proyek terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi keamanan dan kesehatan manusia serta lingkungan. Yang kedelapan yaitu pemantauan tanah. Kenapa perlu adanya pemantauan tanah? Untuk melakukan pemantauan kondisi tanah sepanjang waktu, serta untuk memahami perubahan karakteristik tanah seiring waktu, terutama selama dan setelah konstruksi berlangsung. Yang kesembilan yaitu pertimbangan gempa bumi. Perlu dilakukan adanya pertimbangan gempa bumi jika proyek berlokasi di daerah yang rentan terhadap gempa bumi. Studi geoteknik juga mempertimbangkan faktor-faktor seismik yang dapat mempengaruhi perilaku tanah dan struktur bangunan. Yang ke-10 yaitu penentuan parameter desain, di mana memberikan parameter dan rekomendasi desain kepada insinyur struktural dan ahli geoteknik untuk merancang struktur teknik yang mempertimbangkan karakteristik tanah di lokasi. Hasil studi geoteknik sangat membantu dalam pengembangan rencana konstruksi yang lebih aman, merancang fondasi yang sesuai, serta mengelola risiko yang terkait kondisi tanah di lokasi proyek.
Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih.